back to YouTube channelnya Sanggar Tari Gandes Pamantes. Kembali lagi sama kita Duo Gengges. Karena kemarin kita udah kenal lebih dekat sama Teh Silvi nih, kita mau kenal lebih dekat sama siapa lagi sih? Sama siapa ya? Oke, langsung aja. Hari ini kita mau kenal lebih dekat sama Andang. Siapa itu Andang? Andang itu pelatih sekaligus koreografer Sanggar Tari Gandes Pamantes loh. Oh ya? Penasaran? Langsung aja kita panggilin Andangnya. Oke, ada apa nih? Oke, hari ini kita masuk segmennya Gandes. お前はもう死んでいる。 Kita masuk segmennya Gandes, mau mengenal lebih dekat. Oke. Oke, sebelum itu ada beberapa pertanyaan nih yang mau kita tanyain ke AA. Sebelum tanyaan, perkenalan dulu deh, A. Perkenalan. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andang Suwandi. Asal nggak dari Bogor sih, asal dari Sukabumi. Cuman emang kebetulan saya ngajar di Sanggar Gandes Pamantes, gitu kan. Apalagi nih perkenalannya? Apa? Umur. Ih, masih muda. Siapa? Cewek mah, aduh siapa ya? Chelsea Islan kali ya? Terus apa lagi nih? Oke, pertanyaan yang pertama. Oke. Kapan pertama kali gabung sama Gandes Pamantes? Pertama kali gabung sama Gandes Pamantes, kalau saya itu pertama kali gabung itu tahun 2016 ya. Lebih tepatnya itu kalau nggak salah bulan Agustus kalau nggak salah ya, 2016. Kebetulan sebelumnya saya diminta tolong oleh pimpinan Sanggar TIMBI untuk menjadi juri evaluasi, dan dari situ teruslah obrolannya gitu, ditawarkan bahwasannya mau nggak ikut gabung dengan Sanggar Gandes Pamantes sebagai pelatih. Di situ akhirnya saya memutuskan untuk gabung di tahun 2016. Lumayan lama juga ya, A? Udah hampir 4 tahun ya. 4 tahun. Udah 4 tahun berarti ya. Oh, jadi awalnya jadi juri dulu tuh. Dari juri. Udah tahu suasana lingkungan sama Iya, bisnisnya terus gitu ya? suasana latihan kan kalau sebelum pandemi ini kan kita latihan di pendopo tuh, itu enak banget suasananya gitu kan. Parah sih. Suasananya enak banget, kata saya tuh, ih ini lingkungannya enak sih untuk mendukung gitu kan. Kalau yang lain kan mungkin di ruangan, kalau ini kayak di pendopo gitu, di ruang alam. terbuka gitu. Bersatu Enak dengan juga alam gitu. ya? Jadi Bersatu dengan alam. jadi nyaman sih gitu, ya udah ikut aja lah gitu ya. Walaupun waktu itu kondisinya saya kan tinggal di Jakarta ya, walaupun waktu itu saya harus bolak-balik ke Jakarta Bogor, tapi nggak masalah sih kalau harus ketemu anak-anak yang keren-keren sih, nggak masalah. Lanjut pertanyaan kedua, pengalaman yang paling mengesankan. Pengalaman setelah 4 tahun mengajar di sini ya. Iya. Pengalaman dengan Sanggar Gandes Pamantes, pertama saya mengenal banyak orang, terutama siswa-siswinya Gandes Pamantes ya. Gak cuma hanya murid-muridnya Gandes juga, tapi orang tuanya, lingkungan sekitar Sanggar gitu kan, dimana semuanya pada welcome, termasuk orang yang baru waktu itu, semuanya pada menerima gitu. Kalau sih enak, senang aja gitu lihat semangat anak-anak yang mau berkontribusi untuk melestarikan kebudayaan daerahnya gitu kan, di usia mulai dari dini itu. Kalau sih apresiasi banget seperti itu. Jadi ya itu kesan menurut saya, kesan yang istimewa lah gitu. Terlebih di intinya sendiri di Sanggar Gandes Pamantes itu kekeluargaannya sangat kental sekali gitu. Solidaritasnya iya, tidak hanya antar pelatih, tapi antar karyawan juga, ada karyawan kan di sini juga.
ada karyawan, terus komunikasi antara orang tua murid gitu sama murid-muridnya anak-anak juga untuk diajak ngobrol dan mau diajak kerjasama untuk mendidik ya, istilahnya mendidik untuk menciptakan apa tuh namanya tuh karakter-karakter anak yang akan mencintai kebudayaannya, seperti itu. Ya itu sih kesan pertama yang menurut saya istimewa lah, mengesankan gitu. Oke. Pertanyaan berikutnya, karya apa aja sih yang udah buat Sanggar Tari Ganes Pamantes? Karya ya. Kan seorang koreografer ya, koreografer Sanggar Tari Ganes Pamantes. Udah banyak dong pasti selama 4 tahun tuh yang udah dibuat. Kalau untuk karya ada beberapa yang sudah dibikin, kebetulan emang Teh Indi menunjuk langsung saya setiap kalau ada event, kalau ada bikin karya seperti itu. Ada beberapa lah, contohnya tari ini apa, Nyencelak Puspaningati yang terinspirasi dari bunga teratai itu. Terus yang kedua apa? Topeng Gengges ya, yang kemarin kalian ikut juga kan ya. Topeng Gengges tahun 2019 ya kemarin ya. Kalau Nyencelak Puspaningati itu tahun 2017. Terus ada juga Galecok ya, Festival Kemprung Tarung ya. Tunggul Kawung iya, lupa. Kemprung Tarung itu yang pertama, Tunggul Kawung yang pertama. Kita urutin. Tahun 2017 itu bikin karya Nyencelak Puspaningati. Terinspirasi dari bunga teratai. Terus di tahun yang sama ada festival Tunggul Kawung. Tunggul Kawung itu festival aransemen musik dari Tabuhan ya, Tabuhan. Itu saya bikin karya Kemprung Tarung ya, Kemprung Tarung. Terus di tahun berikutnya lagi bikin 2018 itu Galecok ya kan, yang kalian ikut juga Galecok. Terus tahun 2019 saya bikin karya lagi Topeng Gengges terakhir itu. Tapi selebihnya ya bikin tarian-tarian untuk pengajaran, yaitu biasa sih. Tapi yang menurut saya yang 4 karya tari ini ya yang luar biasa lah menurut saya. Luar biasa ya. Oke, next. Karya yang paling berkesan tuh itu yang 4 tadi dong ya? Nah itu kalau menurut saya sih semuanya berkesan ya, karena melihat dari Berkesan proses ya kan, karena tiap karya itu ada tingkat kesulitannya masing-masing, ada keistimewaannya masing-masing gitu kan. Menurut saya 4-4-nya istimewa karena apa? Yaitu tadi kadang ada yang prosesnya sangat singkat, membutuhkan waktu cuma 1 bulan gitu. Ada yang seperti itu, ada yang ya banyak lah. Suka dukanya bikin karya gitu. Cuman ya itu tadi yang membuat berkesan ya. Lebih di luar dari prestasinya ya, di luar dari prestasinya. Tapi alhamdulillah nih gitu kan. Nyencelak Puspaningati kita juara 1 ya, tingkat Kota Bogor malah ada dari luarnya juga, ada dari Bandung waktu itu kompetisinya juga ada dari Bandung. Udah mewakili Bogor ya, A? Ya udah, bahkan Nyencelak Puspaningati ini bahkan pernah dilombakan untuk tingkat provinsi Jawa Barat. Wow. Nah itu dia. Keren banget kan guys? Jadi perwakilan Kota Bogor tuh waktu itu tahun 2018 kalau nggak salah. Ya tahun 2018. Terus di tahun yang sama Tunggul Kawung, Kemprung Tarung, alhamdulillah itu juara 1 juga. Dan itu pesertanya juga nggak cuma dari Kota Bogor, tapi ada dari Banten, dari Majalengka, ada dari Karawang, alhamdulillah juga gitu. Ya selebihnya banyak lah. Tapi yang bikin berkesan dari itu bukan hanya prestasinya, tapi prosesnya. Proses. Ya bagaimana kita latihan sampai malam. Nah itu dia. Ingat banget Suka dong dukanya ya. gitu. Tapi kan. seru tahu ya, A, sampai malam. Seru ya, awalnya mungkin ya capek lah. Capek gitu. sih, Cuman pasti. setelah itu berkesan banget lah gitu pengalaman. Tapi ada gak sih kesulitan A pas nerapin karya itu tuh? Ya banyak lah. Jadi jadi gini Nadia ya, dalam proses hal berkreasi itu
berkreasi itu mewujudkan apa yang ada dalam ide garapan itu tidak mudah gitu. Apa yang ada dalam ide kita tuh tidak mudah. Jadi kadang gini, apa yang kita bayangkan tidak akan Tidak sesuai ekspektasi, pasti itu tidak sesuai gitu kan. Cuman yaitu proses bagaimana kita mencoba menjewantahkan apa yang kita inginkan, apa yang kita bayangkan ke dalam bentuk tarian yang dimana itu yang tidak hanya satu orang yang menarikan gitu, tapi ada kita kan kalau bikin karya nggak cuma 1-2 orang kan, 10, ada 12 orang gitu, 12 orang. Jadi banyak prosesnya gitu kan. Jadi kalau misalkan dibilang tingkat kesulitan itu ya pasti ada. Dari segi waktu juga mepet, terus bagaimana kita menyatukan, menyelaraskan antara keinginan saya sebagai koreografer dan kepada penari yang begitu banyak gitu kan, terus kepada pemusik juga, pada lingkungan juga, karena kan situasi dan kondisi juga berpengaruh gitu, bagaimana lingkungan ini mendukung atau tidak. Kadang kan ada juga nih anak-anaknya semangat tapi ya orang tuanya udah nyuruh pulang gitu, ada yang kayak gitu. Terus ada anak-anaknya, ini anak ini bagus, kita ikut karya, tapi orang tuanya tidak mendukung, ada juga seperti itu. Tapi alhamdulillah di Sanggar Ganes Pamantes ini orang tuanya semua pada mendukung. Bahkan ini momen langka sih, bahkan kalau misalkan anak-anaknya latihan, orang tuanya tuh pada datang bawa makanan gitu. Itu yang paling seru sih. Aku lagi. Nah, ini nih mamanya Nanda nih sering banget ya. Paling inilah seksi konsumsi. Konsumsi. Iya itu. Itu kan tadi Topeng Gengges itu di tahun 2019. Nah, di tahun 2020 ini ada gak sih karya terbaik buat AA? Karya. Bikin karya lagi gak ini nih? Karena di tahun 2020 ini kebetulan kan kita lagi sedang pandemi ya. Seharusnya ada beberapa rencana yang kita sudah jadwalkan untuk membuat koreografi, untuk bikin karya, cuman lagi pandemi seperti ini ya mau nggak mau gitu. Mau nggak mau kita tahan dulu, kita keep dulu, tapi ide-ide itu kita serap dulu, kita coba matangin dulu ininya, konsepnya, baru mungkin di tahun berikutnya setelah pandemi ini udah bubar, udah selesai gitu pandemi ini, ya semoga bisa terlaksana sih. Amin. Iya, terus kalau nggak salah tuh kan bulan-bulan kemarin tuh ada lomba virtual, bukannya juga buat ya? Lomba virtual, oh iya. Ya, anak-anak itu loh. Oh iya, karena kan emang apa namanya tuh lagi kondisi semua pandemi kayak gini kan, kebetulan beberapa kompetisi ya, beberapa lomba itu kita alihkan ke virtual. Jadi alhamdulillah kemarin kita juga ikut serta dalam hal kompetisi tersebut. Ya, kita bikin garapan baru untuk anak-anak gitu. Dan alhamdulillah itu tingkat untuk apa sih kemarin lomba tari kreasi anak Nusantara itu yang ikut tidak hanya dari Kota Bogor, tapi ada Kabupaten Bogor, ada dari Banten, ada dari DKI, ada bahkan dari Jawa Tengah, dari Solo juga ada. Tapi alhamdulillah dari 122 peserta kita masuk 15 besar. Alhamdulillah. Itu masih anak kecil ya. Masih anak kecil, kita yang melibatkan bahkan karena kan kompetisinya dari umur 5 sampai 12 tahun. Bahkan kita ada anaknya Puspa itu umur berapa tuh, kelas 3 SD malah kita ikut. 3 SD. Udah bisa ikut lomba lagi. Nah, itulah hebatnya. Itulah hebatnya anak Gandes gitu. Masih kecil udah cabai rawit lah gitu. Kecil cabai rawit ya bener. Oke, lanjut ya. Kenapa AA lebih milih di bidang seni tari? Apalagi anak cowok nih. Pertanyaan bagus. Oh iya dah. Bahkan banyak yang nanyakan, lu kenapa sih gitu kan milihnya di dunia tari gitu kan? Karena kan
mayoritas itu cewek. Kalau cowok ternyata oh enggak kok. Awalnya sih saya juga bingung ya. Awalnya saya juga bingung kenapa harusnya. Cuman sekarang saya punya jawabannya. Saya itu ibaratnya terjebak dalam suasana dan kondisi yang dimana gini, sejarahnya dulu aja ya. Kita mulai. Pertama kali saya mengenal tari itu dari mulai kelas 6 SD. Waktu itu ada upacara adat perpisahan di mana saya dilatih, ditunjuk untuk ikut serta dalam upacara adat tersebut. Terpilihlah. Lalu masuk SMP, yang dimana SMP itu adalah ada salah satu gurunya yang melatih upacara adat tersebut. Lalu diajak gabung lah. Ekstrakurikuler gitu. Nah, ekstrakurikuler diajak gabung sanggar gitu kan, diajak gabung langsung bikin tarian kreasi dan itu alhamdulillah di umur kelas 2 SD saya udah ikut lomba tingkat SMP. Di kelas 2 SMP, saya tuh nggak dulunya nggak ikut sanggar kayak gini, nggak, cuman modal dari itu doang, eskul doang. Alhamdulillah langsung diikut sertakan festival parade tari tingkat Jawa Barat, dan alhamdulillah itu menang langsung tingkat nasional. Itu kelas 2 SMP. Di SMP ya benar. Lanjut lagi kelas 3-nya kita dapat lagi. Jadi 2 kali berturut-turut juara tingkat Jawa Barat ke tingkat nasional. Itu kan mewakili Jawa Barat. Di situ sampai saya ngerasa sampai masuk SMP tanpa tes, masuk SMA tanpa tes, bahkan masuk sampai universitas juga tanpa tes gitu kan. Semua jadi jalur pendidikan. Jadi awalnya sih ngerasa saya juga pribadi ya, karena kan saya cowok kaum minoritas lah di bidang seni tari, khususnya tari ya, kalau musik banyak tari. Jadi awalnya juga saya agak malu juga ya untuk mengakui kalau saya itu dari dunia tari gitu kan, karena emang kaum minoritasnya seperti itu. Cuman kalau sekarang dengan berkaca lagi dengan oh iya ya, dari tari itu gue masuk SMP nggak tes, SMA nggak tes, universitas nggak tes, terus saya juga sampai lomba tingkat nasional, lingkungan saya luas gitu kan, terus saya nari kemana-mana, ke Bali, ke Kalimantan gitu kan, sampai ke Sumatera, ke Palembang, ikut event ini, keren ya. Iya gitu. Jadi apa ya, kenapa harus memilih jalur ini ya? Menurut saya sih udah jalannya gitu, udah jalan Rezekinya di situ. ya, udah rezekinya. Jadi kalau saya sih nggak pernah dari awal nggak pernah oh gua mau jadi ini, enggak. Jadi ngalir apa yang punya, apa yang miliki, apa yang yang punya kemampuan di situ ya udah jalanin. Dan ternyata aja ya. Oh ya udah sampai sini gitu ya, gitulah gitu. Jadi ya kalau mau melihat kenapa harus memilih jalur tari ya sejarahnya dari situ dulu gitu. Jadi itu sejarahnya guys. Sekarang jadi profesi gitu, dari hobi sih sebenarnya, dari ya hobi ekstrakurikuler kan, gitu senang-senang gitu. Makanya sekarang jadi profesi gitu, profesi. Ini kan AA sekarang sebagai pelatih nih di Yap. sini ya. Masih banyak dong murid-muridnya. Terus Alhamdulillah. harapan AA untuk anak-anak didik itu apa aja sih? Harapan gini ya, kalau misalkan harapan saya bicara kesannya dulu deh terhadap anak-anak ini. Jadi setelah dari pertama melihat Sanggar Gandas Pamungkas ini, murid-muridnya ya dari sejak pertama tadi 2016 itu evaluasi ya, itu udah kesannya udah bagus banget menurut anak-anak di lingkungan Sanggar ini. Dari mulai anak-anak, kalau nggak salah dari mulai TK juga udah ada ya. Iya, TK udah ada. Dari TK itu kan udah semangat untuk mau
mencoba untuk melestarikan gitu kan. Ya mudah-mudahan mereka langsung bisa cinta gitu kepada kegiatan mereka tanpa disadari bahwa itu tuh aset budaya gitu. Harapan untuk anak didik A. Harapan untuk anak didik A ya, kalau berbicara harapan ya coba berbicara kesannya dulu ya. Dari kesan pertama juga dari 2016 itu melihatnya anak-anak Gandes ini penuh semangat dalam melestarikan kebudayaannya, khususnya tari tradisional dari Jawa Barat ya. Terus setelah 4 tahun melatih di sini terlihat sekali bahwa emang anak-anak ini kayaknya nggak cuma sekedar seneng aja gitu, tapi terlihat ada beberapa anak yang emang berbakat di bidang itu. Dan menurut AA ini sayang anak kalau tidak diarahkan dengan baik gitu. Jadi kesana di Sanggar ini tuh luar biasa. Jadi harapannya untuk anak-anak Sanggar Gandes Pamanthes ini, anak-anak peserta didiknya khususnya, semangat dalam berlatih, terus coba untuk tidak bosan, karena bosan itu relatif ya, pasti ada aja gitu bosan. ada aja, karena sendiri dalam menekuni bidang ini ada aja bosannya. Cuman sebisa mungkin jangan pernah berhenti untuk berlatih, karena tidak semua orang punya kesempatan untuk berlatih kebudayaannya, khususnya bidang tari gitu kan, kebudayaan tradisionalnya khususnya bidang tari gitu kan. Karena ada beberapa juga seperti di daerah tertentu ada juga anak-anak yang tertarik untuk melestarikan kebudayaannya khususnya bidang tari, tapi sumber ininya wadahnya nggak ada gitu. Ada juga yang seperti itu. Nah di sini ini ada wadahnya Sanggar Gandes Pamanthes itu. Pelatihnya juga bagus-bagus gitu kan, sabar-sabar pelatihnya. Masuk dirinya sendiri kan. Terus jangan sia-siakan kesempatan gitu, maksudnya kesempatan mumpung ada kesempatan masih ada kesempatan nih, masih ada kita. Kalau emang kalian mau dan suka di bidang seperti ini, yuk, karena percaya suatu saat akan membuahkan hasil gitu. Apapun itu pasti hasilnya positif ya. Usaha tidak mengkhianati hasil ya. Oke, next. Apalagi nih Nadia pertanyaannya? Tadi kan udah nih harapan buat anak-anak Sanggar sini. Nah ini sekarang harapan AA untuk Sanggar Tari Gandes Pamanthes ini ke depannya gimana? Harapannya semoga Gandes Pamanthes selalu ada buat lingkungan. Amin. Ya, buat lingkungan setempat, buat keluarga besar Gandes Pamanthes, buat buat kota Bogor, buat Jawa Barat, bisa bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Jangan dulu berbicara besar, tapi untuk lingkungan sekitar dulu, karena sesuatu hal yang besar dilakukan dari hal yang kecil dulu. Iya, jadi harapannya ya Sanggar Gandes Pamanthes lebih maju lagi, gitu kan, lebih mengudara lagi kan. Ya, jadi harapannya Gandes Pamanthes sukses terus, itu aja. Amin. Oke, apa kesan AA selama berada di Sanggar Tari Gandes Pamanthes? Kesannya menurut ya kesannya luar biasa ya. Di 4 tahun ini sih bosan gitu kan dalam rutinitas hal mengajar, karena kan setiap minggu ya. Bosan cuman kenapa di waktu bosan, kenapa gue tuh setiap minggu tuh harus kesini gitu. Jadi kalau nggak jadi kalau hari Minggu nggak Sanggar tuh kayak gimana gitu. Hampa. Kayak hampa terasa gitu. nggak ada kegiatan gimana gitu, nggak ada kegiatan, nggak ketemu anak-anak, nggak ketemu pelatih yang lain. Jadi kesannya itu ya luar biasa gitu. Jadi luar biasanya tuh kekeluargaannya,
ada gitu, malah erat banget gitu antar pimpinan sama pelatih itu komunikasinya baik gitu kan. Terus antar pelatih juga baik komunikasinya, terus sama orang tuanya juga sangat komunikatif itu di situ saya mengerti bahwa orang tua ini sangat mendukung banget, memperhatikan banget perkembangan anaknya di sana gitu. Jadi sampai segitunya ya gitu kan. Terus berarti Sanggar Galandes Pamantes ini nyaman gitu. Makanya kenapa orang tua itu percaya penuh untuk mempercayakan anaknya untuk belajar tari di sini. Dan kita pun sebagai pelatih nyaman. Ya pokoknya luar biasa untuk Galandes Pamantes gitu kan. Ya mudah-mudahan kita selalu jodoh. Ya, gitu. Amin. Amin ya. Udah guys, itu dia. Gak kerasa kita udah nanyain banyak banget pertanyaan ke Anda ini. Yap. Oke, segitu dulu segmen kenal lebih dekat bersama salah satu pelatih Sanggar Tari Galandes Pamantes. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow Instagramnya Sanggar_Galandes Pamantes. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.